Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pos 22A, yang beranggotakan dengan saya sendiri, Devananda Putri, rekan saya Aan Sofia, kemudian ada Lutfianita Nurul Nikwa, kemudian ada Khairunisa Puspita, dan yang terakhir ada Nurlela Hamidah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bumi bagian gas, bagian atmosfer. Saya akan menyampaikan tentang teori perubahan iklim. Apa sih iklim itu? Iklim adalah ukuran rata-rata dari variabel tertentu seperti temperatur, curah hujan, atau angin. Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer. Kemudian ada faktor dari terjadinya perubahan iklim. Yang pertama ada gas buang industri, yang kedua pemanasan global, yang ketiga kerusakan lapisan ozon, yang keempat ada kerusakan fungsi hutan. Selanjutnya ada efek gas rumah kaca dan penggunaan klorofluorokarbon yang tidak terkontrol. Selanjutnya ada penyebab dari terjadinya perubahan iklim. Yang pertama ada aktivitas vulkanik, yang kedua siklus matahari, yang ketiga efek rumah kaca, dan yang terakhir ada karbon dioksida. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita ada dampak perubahan iklim. Yang pertama itu proses terjadinya angin puting beliung, curah hujan tinggi, berkurangnya sumber air, dan musim kemarau yang berkepanjangan. Selanjutnya kita ada rumah kaca. Efek rumah kaca adalah di mana panas matahari terjebak di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menghangat. Selanjutnya penyebab utama efek rumah kaca yang pertama adalah karbon dioksida dengan kontribusi 57%, metan dengan kontribusi 16%, kalau karbon dengan kontribusi 11%, ozon dengan kontribusi 10%, nitrogen oksida dengan kontribusi 5%, dan yang terakhir yaitu uap air dengan kontribusi yang kecil. Selanjutnya ada dampak efek rumah kaca. Yang pertama, tingkat keasaman air laut akan meningkat, rusaknya ekosistem, iklim yang tidak stabil, meningkatkan ketinggian permukaan air laut, dan dampak terakhir yaitu ada terjadinya anomali cuaca siang dan malam. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu dampak konsentrasi karbon dioksida pada pemanasan global. Karbon dioksida pada atmosfer bumi merupakan salah satu senyawa kimia utama yang turut mendukung berlangsungnya kehidupan dari makhluk hidup di bumi. Peran utamanya adalah sebagai pendukung pembentukan karbohidrat pada tumbuhan melalui fotosintesis. Senyawa ini dapat meningkatkan suhu rata-rata dunia melalui efek rumah kaca dan global warming. Peningkatan karbon dioksida dari atmosfer bumi yang pertama ada fotosintesis. Terjadinya perubahan senyawa dari karbon dioksida menjadi karbohidrat. Yang kedua, pelarutan. Suhu rendah di wilayah kutub akan melarutkan karbon dioksida dengan mudah. Yang ketiga, pelapukan batuan silikat. Penyerapan karbon dioksida diubah menjadi karbonat laut selama proses pelapukan batuan silikat. Yang keempat, organ makhluk hidup di laut. Mengubah karbon dioksida menjadi jaringan dan organ yang keras. Pelepasan karbon dioksida ke atmosfer bumi. Yang pertama, bahan bakar fosil, contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, pembusukan, dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang berperan sebagai pengurai. Yang ketiga, respirasi. Keluarnya karbon dioksida dari sistem pernafasan adalah hasil reaksi dari eksotermik. Yang keempat yaitu produksi semen. Proses pemanasan pembuatan semen menghasilkan karbon dioksida. Yang kelima, penguapan air laut. Terlalu ketika berada di permukaan laut yang hangat. Dan yang terakhir, letusan gunung. Letusan gunung melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. What is global warming? Global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi akibat peningkatan suhu rata-rata atmosfer yang berada di laut, daratan, dan di bumi. Ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Kemudian bisa kita lihat di sini ada persentase penyebab pemanasan global. Persentase terbesar itu berada pada di aktivitas matahari sebesar 45%. Persentase kedua itu berada pada gas rumah kaca sebesar 40%, dan kemudian ada penyebab alamiah seperti pembakaran hidrokarbon yang menghasilkan H2O itu sebesar 15%. Selanjutnya bisa kita lihat ada pengukuran pemanasan global yang diukur dari 1900 hingga 2025 yang akan mendatang. Pada tahun 1900 hingga 1960 itu kadar CO2 meningkat konsentrasinya.
Kemudian pada 2001 meningkat sebesar 0,6 derajat Celcius dan prediksi pada tahun 2100 itu akan meningkat hingga 6,4 derajat Celcius. Selanjutnya ada dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global yang pertama itu adanya gangguan ekologis. Yang kedua itu adanya meningkatnya permukaan air laut. Kemudian ada iklim yang tidak stabil. Selanjutnya ada cuaca ekstrim. Kemudian ada perubahan karena keragaman hayati dan kepunahan atau adaptasi. Selanjutnya ada cara mengantisipasi bagaimana jika terjadinya pemanasan global. Yang pertama ada hemat energi bahan bakar. Caranya dengan menggunakan energi alternatif seperti air, matahari, maupun angin. Kemudian ada konservasi lingkungan seperti reboisasi, penghijauan, maupun penanaman pohon kembali. Kemudian yang terakhir ada daur ulang dan efisiensi energi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, pemeriksaan organosfer. Perihal organosfer adalah gas yang secara alami terdapat di atmosfer. Terdapat dua wilayah atmosfer yaitu di stratosfer, 90% berada sekitar 50 km dari troposfer, dan berada di troposfer 10% berada sekitar 10 sampai 16 km dari permukaan bumi. Selanjutnya, fungsi lapisan atmosfer. Fungsi lapisan ozon adalah untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dibakar oleh matahari. Sebanyak 99% radiasi dibakar oleh lapisan ozon dan sisanya 1% radiasi disampaikan ke bumi. Hal ini berarti membuat radiasi tersebut tidak akan berbahaya bagi manusia. Selanjutnya, apa yang terjadi jika lapisan ozon mengalami penipisan bahkan berubah? Penipisan lapisan ozon akan meningkatkan radiasi sinar ultraviolet, sinar matahari sampai ke bumi. Hal ini akan berdampak langsung bagi kesehatan manusia, seperti kanker. Lalu tumbuhan dan hewan juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu tubuh yang memicu mencainya es di kutub dan meningkatkan bencana alam. Selanjutnya ada efek kesehatan polusi ozon. Yang pertama dapat dengan meninggalkan, yang kedua kesulitan untuk bernafas dalam garam, yang ketiga meladakan dan merusak saluran pernapasan, dan yang keempat meningkatkan frekuensi asli. Itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.